kita awali dulu ya dengan berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketua kelasnya siapa? Silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Adit ya untuk doanya tadi. Nah, sebelum kita mulai, saya absensi dulu ya. Sekretaris siapa? Ya, Mbak, hari ini yang nggak masuk siapa ya? Muhammad Ilham absen? 22. Kenapa tidak masuk? Izin. Lalu? Sita absen? 33. Izin juga. Sama siapa? Hanya 2 saja? Oke. Terima kasih ya. Oke. Anak-anak. Nah. Hari ini kita akan membahas mengenai materi selanjutnya tentang perubahan lingkungan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang perubahan lingkungan. Masih ingat dengan perubahan lingkungan? Apa saja faktor-faktor penyebabnya? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Kemarin? Oke, Manda silakan. Ada 2, ada faktor manusia dan faktor alam. Contohnya bagaimana, Manda? Kalau faktor alam dari alam seperti tsunami, longsor, lembab bumi, sedangkan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia bisa dari industri atau penerbangan kapal dan lain-lain. Ya, jadi memang tepat sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Manda. Terima kasih Mbak Manda, bahwa perubahan lingkungan itu bisa disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor alam. Contohnya kayak bencana alam. Nah, ketika kemarin Gunung meletus, Gunung Semeru meletus, pernah dengar beritanya? Nah, itu kan banyak sekali abu vulkaniknya yang menutupi wilayah pemukiman penduduk. Nah, akibat dari abu vulkanik itu lingkungannya itu menjadi berubah. Yang awalnya dulu lingkungannya, ekosistemnya di situ banyak sekali apa? Pertanian, kemudian sungainya, kemudian akhirnya juga tertutup oleh lapisan abu vulkanik. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan lingkungan. Jadi lingkungannya jadi berubah. Selain faktor alam juga ada faktor manusianya. Faktor manusianya adalah lebih ke aktivitas manusia sehari-hari. Misalkan ketika kalian berkendara menggunakan motor dan mobil, itu kan juga ada emisinya. Nah, emisinya ini dari bahan bakarnya bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, hari ini yang kita bahas adalah mengenai pencemaran lingkungan. Ya. Tapi kok kelihatannya ini masih lemes-lemes seperti itu ya. Nah, supaya kita semangat, kita jargonnya. Masih ingat dengan jargonnya biologi apa? Jaga lingkungan. Nah, ketika saya bilang salam biologi, kalian jawabnya adalah jaga lingkungan, sehat berdiri. Siap ya? Jawabnya yang kompak, yang penuh semangat. Oke? Salam biologi. Jaga lingkungan, sehat berdiri. Masih lemes. Ayo, yang semangat lagi. Salam biologi. Jaga lingkungan, sehat berdiri. Terima kasih. Tangannya tuh kasih lemes. Kalau gitu kita ice breaking dulu ya, supaya tambah semangat lagi, oke? Ice breaking ini tujuannya adalah untuk melatih daya fokus kalian juga. Nama ice breakingnya adalah ingat kata. Nah, untuk mengingat kata ini nanti akan saya panggil salah satu siswa untuk menyebutkan kata yang berkaitan dengan lingkungan. Saya contohkan seperti ini. Misalkan saya panggil orang pertama menyebutkan kata saya, kemudian orang kedua menyebutkan kata akan. Berarti nanti orang kedua harus menjawabnya saya akan.
dengan orang ketiga, saya akan menanam. Orang keempat, saya akan menanam bunga. Orang kelima, saya akan menanam bunga mawar. Orang keenam, saya akan menanam bunga mawar di belakang rumah, dan seterusnya. Jadi setiap anak yang saya panggil akan menyebutkan satu kata yang berkaitan dengan lingkungan, dan nanti akan membentuk suatu kalimat yang berurutan, kalimat yang beruntun dengan kalimat yang baik seperti itu. Ya, siap ya? Panggilnya saya acak ya. Oke, mulai dari Yusuf. Saya. Oke, Rania. Rania. Dikdong. Azam. Oh ya, sakit ya. Maria. Cepat ya. Saya akan. Adinda. Dilanjutkan dari mulai kata pertama. Menanam. Oke. Yusuf, sudah ya tadi ya, Dimas? Saya akan menanam bunga. Oh, kalimatnya sama dengan saya ya. Oke, ini saya ulangi lagi. Oke, mulai dari Yusuf. Tumbuhan. Mulai darahnya. Tumbuh. Apa Pak? Mas Yusuf sudah tumbuhan. Aman? Jadi kalian buat satu kalimat yang baru. Di mana setiap anak itu menyetorkan satu kata, dan anak yang saya panggil itu memulainya dari kata. Nah, inilah kemampuan fokus kalian diuji di sini. Karena kalian harus mengingat dari mulai orang yang pertama tadi menyebutkan kata apa. Ya, oke, kita ulangi lagi, jelas ya? Jelas ya, bisa ya? Ya, konsentrasi dan fokus. Saya mulai dari Filza. Saya Amanda. ingin Angelina. membuang. Saya ingin membuang. Yelzava. Saya ingin membuang sampah. Yusuf. Saya ingin membuang sampah industri. Aman. Saya ingin membuang sampah industri di kali. Aditya. Saya ingin membuang sampah industri di kali. Tendong. Harus kalian konsentrasi ya. Ya, oke. Jadi maksud saya seperti itu. Kalian harus konsentrasi mengingat kata-kata yang sebelumnya dan memadukan, menyebutkan kata baru yang berkaitan dengan kata-kata yang sudah disebutkan oleh temannya. Ya, oke. Breakingnya sampai di sini saja ya, karena kita juga akan mengingat waktu. Nah, hari ini seperti yang saya ungkapkan tadi, kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan, khususnya tentang pencemaran lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai di pertemuan kali ini? Sinyalnya? Ya. Siapa hati-hati? Yusuf, tolong saya. Bagaimana ini? Laptopnya tidak bisa menyala. Tidak ada sinyal. Ya? Enggak kayaknya.
Kendor ini ya? Iya. Biasa. Tapi laptopnya tidak nyala. Oh, laptopnya yang nggak nyala. Iya. Baterainya nggak. Langsung saya tes kok. Tadi bisa ya? Nah ya, saya coba sama. Terima kasih ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai perubahan dan pencemaran lingkungan. Tujuan apa yang akan kita capai? Nah, yang pertama adalah peserta didik mampu untuk menganalisis jenis-jenis pencemaran beserta limbah penyebabnya melalui kegiatan pengamatan The Bluetooth device is connected successfully. pada model pembelajaran PBL. Jadi model pembelajaran kita adalah PBL, yaitu problem based learning. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis gagasan terkait pemecahan masalah pencemaran lingkungan di daerahnya melalui kegiatan diskusi presentasi pada model pembelajaran PBL. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat infografis tentang pencemaran lingkungan di daerah sekitarnya melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok pada model pembelajaran PBL dengan sangat baik. Jadi nanti kalian itu saya minta untuk menganalisis jenis limbah itu apa, penyebabnya itu apa, dampaknya itu juga apa. Nah, nanti kalian juga saya minta untuk menganalisis gagasan apa yang bisa kalian ungkapkan untuk menanggulangi pencemaran yang ada di lingkungan sekitar kalian dengan cara membuat infografisnya. Tahu infografis kan? Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi Canva untuk membantu kalian dalam pembuatan infografis. Nah, pembelajaran kali ini saya juga akan menggunakan pendekatan STEM, yaitu Scientific, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, saintiknya apa? Yaitu kalian bisa menganalisis itu tadi, penyebabnya, dampaknya, kemudian gagasannya itu tadi, kemudian teknologinya kalian bisa menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan infografis. Engineeringnya atau alatnya, nah alatnya itu kalian bisa menggunakan gadget kalian masing-masing. Nah, ini ada yang beberapa bawa laptop, bisa menggunakan laptop atau bisa menggunakan HP yang kalian punya untuk ke aplikasi Canva-nya. Artnya ini adalah seninya, unsur estetika yang kalian tuangkan dalam infografis tadi. Komposisi warnanya, teksnya, nah nanti ada elemen-elemen pendukung yang ada di infografisnya itu. Jadi harus estetik, nilai keindahannya. Kemudian matematikanya apa? Matematikanya itu adalah tentang penyebabnya nanti. Penyebab dari pencemaran tersebut bisa kalian studi literatur dan beberapa literatur dari beberapa sumber data tentang penyebab pencemarannya itu apa. Nah, nanti kalian prosentasekan, dari hasil prosentase itu kalian buat diagramnya. Bisa menggunakan diagram lingkaran atau bisa menggunakan grafik atau bisa juga menggunakan diagram batang. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, nanti kalian akan saya bagi LKPD-nya, tapi sebelum pembelajaran kita mulai dulu dengan kegiatan pretest. Siapkan HP-nya masing-masing, silakan masuk ke dalam Google Classroom-nya
masing-masing? Nah, ini akan saya tugaskan. Di situ ada 10 soal tentang perubahan lingkungan. Silakan kalian jawab dalam kurun waktu 15 menit cukup ya? Oke, mulai dari sekarang. Monggo dilihat HP-nya masing-masing. Silakan kerjakan tesnya. Sudah bisa? Jangan lupa nama sama nomor absennya. Masukkan nama dan nomor absennya. Sudah bisa bukan? Sudah? Silakan dijawab. Sudah bisa? Hanya 10 soal saja. Nanti setelah pembelajaran akan saya berikan post test juga. Jangan lupa untuk dikirim supaya bisa terlihat nilainya. Sudah? Sudah semuanya? Belum? Oke. Masih ada waktu? Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tesnya. Sudah semuanya? Paham sudah?
letakkan handphonenya. Nah, perhatikan dulu sebelum kita mulai pembelajarannya, perhatikan dulu tentang video yang akan saya berikan ke kalian. Video ini nantinya sudah saya masukkan juga linknya ke KKPD yang akan saya berikan nantinya. Tapi perhatikan dulu video yang akan saya tayangkan ini. Bicara mengenai banjir, salah satu penyebabnya juga karena banyaknya sampah menumpuk di sungai. Di antara sampah-sampah rumah tangga, sudah sepekan ini Sungai Berantas di Jawa Timur juga dipenuhi oleh sampah popok bayi bekas pakai. Beginilah penampakan bantaran anak Sungai Berantas di Desa Berangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur sejak sepekan terakhir. Tumpukan sampah popok bayi menggunung. Akibatnya, anak Sungai Berantas menjadi kotor dan kumuh. Meski papan himbauan dari dinas terkait terpasang untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetap saja banyak warga yang nekat membuang popok bayi bekas pakai di bantaran sungai. Waduh. Dan lagi-lagi, lihat tuh, sampah popok bayi bekas tercecer di trotoar jembatan Jalan Raya Berangkal. Baunya itu tuh sangat mengganggu, jelas mengganggu pejalan kaki saat melintas di sini. Perangkat Desa Berangkal mengaku sulit mengawasi dan menindak pelaku karena sampah popok dibuang pada malam hari. Dan lagi meski berulang kali dibersihkan, sampah popok bayi akan kembali menumpuk. Desa Berangkal, karena Desa Berangkal sendiri itu sudah ada gerobak sampah dua dan tiap kakak ditarik 15 sampai 20 ribu per kakak. Kalau itu memang buangnya itu nggak mungkin pagi-pagi, malam orang masak buat aktifnya itu buang. Jadi kawasannya nggak boleh cuma. Nah, yang tidak ada kalau tertentu yang memang sengaja saya biar masyarakat Berangkal ini Untuk memberi efek jerah, pemerintah Desa Berangkal berkoordinasi dengan dinas terkait dan segera membuat peraturan desa yang mengatur sanksi sosial maupun denda warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Sutomora Harjo, Mojokerto, Jawa Timur. Oke, dari video yang kalian amati, katanya dulu, ada yang rumahnya daerah Berangkal? Siapa? Berangkal Suko? Oke, pernah melihat fenomena seperti ini di daerah kamu? Benar ya? Nah, untuk kalian juga semuanya, setelah kalian mengamati video tadi, apa yang bisa kalian ungkapkan? Ada yang ingin berpendapat tentang video yang sudah saya tayangkan itu tadi? Yang lainnya, monggo. Silakan. Dari video tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Dari video tayangan itu tadi loh. Silakan kalian kemukakan. Kalian berpendapat tentang apa yang sudah kalian dapatkan dari video itu tadi. Nayara, silakan. Sungai menjadi kotor dan bau karena orang-orang membuang popok. Tepat sekali. Terima kasih, Mbak Nayara. Jadi kalau menurutnya Mbak Nayara, itu dari video yang diamati tadi bahwa sungainya itu jadi kotor disebabkan oleh tumpukan sampah popok sisa pakai. Nah,
dari pendapatnya beberapa teman kalian, maka kita bisa membuat rumusan masalahnya. Kira-kira rumusan masalah apa yang bisa kalian ungkapkan dari penayangan video itu tadi, kemudian kalian kaitkan dengan materi yang akan kita bahas? Apa yang bisa? Sing banget siapa Mbak? Savitri? Ya? Mengapa masyarakat membuang sampah di masyarakat di Kalibata? Berarti nanti ini kaitannya dengan apanya? Dampaknya. Satu, berarti kita membahas tentang dampak dari pencemaran itu. Yang kedua, selain dampak apa? Penyebabnya. Siapa? Amanda, silakan Amanda apa? Apa saja yang membuat Sungai Berantas menjadi tercemar? Ya, apa saja yang menyebabkan Sungai Berantas menjadi tercemar? Berarti ini kaitannya dengan penyebabnya. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Siapa namanya? Angel. Nah, silakan Angel. Bagaimana cara mengatasi penumpukan popok di Kalibata? Bagaimana cara mengatasi penumpukan popok yang ada di Kali Berantas tersebut? Nah, ini adalah beberapa yang bisa kita rumuskan dalam pembelajaran kita kali ini, karena kaitannya dengan pencemaran lingkungan ya. Nah, sekarang akan saya bagikan LKPD-nya, tapi ini sudah berkelompok atau belum ya? Sudah duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Nah, di LKPD ini nanti juga ada, jangan lupa ya ditulis nama kelompoknya. Terus di sini juga ada tentang linknya, barcode-nya dan linknya yang ada kaitannya dengan itu tadi. Jadi kalau misalkan tadi yang saya putarkan bisa kecepatan, bisa kalian pakai HP-nya masing-masing untuk men-scan barcode-nya ini untuk dilihat kembali. Lalu kalian rumuskan masalahnya di sini. Ya, rumusan masalahnya ini nanti akan kita pelajari selanjutnya. Setelah kalian buat rumusan masalahnya, jangan lupa buat hipotesisnya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari apa yang sudah kalian rumuskan. Kemudian di sini juga saya berikan di LKPD-nya itu juga saya berikan barcode tentang materi tentang pencemaran lingkungan serta bahan ajar yang bisa kalian gunakan sebagai literatur dalam pengerjaan LKPD ini. Dari situ kalian nantinya bisa menganalisis di daerah sekitar kalian adakah pencemaran yang sejenis dengan apa yang sudah saya tayangkan di video tersebut di lingkungan kalian masing-masing. Nah, kalian analisis penyebabnya apa, jenis pencemarannya apa, penyebabnya apa, dampaknya apa, sampai dengan kalian membuat gagasan terhadap pencemaran tersebut, solusinya. Nah, itu nantinya kalian tuangkan ke dalam infografis. Jadi jelas ya? Nah, nanti setelah kalian pembuatan infografis, maka saya minta nanti ada yang mempresentasikan hasil infografisnya. Oke, saya bagikan dulu LKPD-nya. Silakan, ini kelompok berapa? Kelompok 3, ini kelompok? Ini kelompok berapa, Mak? 4. Ada kelompok ya? Kelompok berapa? 6. Silakan bisa diskusi dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, untuk pembuatan infografisnya bisa menggunakan gadget, baik laptop ataupun juga ini HP kalian. Diskusi dengan kelompoknya, silakan aktif di kegiatan diskusi, karena kegiatan diskusi kalian, keaktifan kalian selama pembelajaran ini juga akan saya observasi. Baik itu selama kegiatan diskusi, selama kegiatan presentasi juga akan saya observasi.
Rania sama Amal. Sudah. Sama Azam. Sudah. Ya. Sudah bisa mengerjakannya? Sudah, ini lagi susun. Ya, itu lagi membuat rumusan masalahnya ya? Sudah. Nanti rumusan masalahnya itu dijawab di petisinya ya? Oke. Nah mungkin bisa dibagi juga dengan temannya. Nah, supaya semuanya juga semuanya juga kerja. Sudah bisa mengerjakannya? Ya, itu masalahnya ya? Nanti rumusan masalahnya itu dijawab di petisinya ya? Nah mungkin bisa dibagi juga dengan temannya supaya semuanya juga semuanya juga bisa. Ini yang urusan Kita
Jadi kalau misalnya terkait dengan video yang kalian tadi, nanti di belakangnya ada yang terkait dengan yang ada di lingkungan kita. Kemarin ini yang akan habisnya atau kalau sudah kalian buat rumus masalah dan hipotesisnya, bisa membuat infografisnya. Kalau tidak ada airnya. Tapi ada air dalam pencemaran air masuk ke dalam air. Baru tadi kita sudah. Kita kan kalian mau melakukan
Bahaya. Bahaya dan racun. Contohnya adalah Itu nah, ini bisa kalian pelajari dari mana tadi batas. Nah, ini adalah bahan ajarnya. Ini adalah channel YouTube yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Nah, bisa kalian scan barcode-nya, kalian pelajari untuk pembuatan ya, buat semenarik mungkin untuk infografisnya, tapi tidak merubah esensialnya ya. Jadi kita berbicara tentang pencemaran. Nanti kalian jangan tambahin gambarnya yang lainnya. Nah, yang mengacu kepada apa yang kalian bahas. Mungkin bisa di bagian backgroundnya atau di elemen lainnya. Nah, itu yang berkaitan dengan pencemaran yang kalian bahas. Udah bagus fotografinya? Mungkin bisa gambar yang berkaitan dengan materinya depan. Bisa sudah? Ya, jangan lupa untuk penyebabnya ya dibuat dalam bentuk diagram. Bisa diagram batang, bisa diagram penyaran, atau bisa juga dalam bentuk grafik. Jadi dipresentasikan dulu. Jadi nanti dipresentasikan dulu baru dibuat diagramnya. Kemudian jangan lupa sumbernya. Kalian dapat informasi tersebut dari mana? Nah, sumbernya itu mungkin bisa dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, atau mungkin dari badan-badan survei yang lainnya. Paling tidak kita sudah hilang sampahnya. Nah, kadang-kadang kalau ibu-ibu setelah pakai setelah masak-masak bisa-bisa keluar campur itu campur dengan pokoknya anaknya. Salah satu masalah yang campur kemudian kalau kita punya usaha oke
Ada kan? Sudah? Bapak infografisnya sudah? Nanti ada presentasi loh ya. Presentasi infografisnya. Presentasinya itu nanti supaya bisa ditampilkan. Jadi infografisnya silakan dikirim ke WA. Jadi supaya teman-temannya juga tahu. Nah, nantinya perhatikan dulu anak. Infografis yang sudah kalian buat, nanti mungkin ada tambahan dari atau masukan dari teman-teman dan juga ada masukan dari saya. Setelah nanti penilaian, nanti infografisnya bisa kalian upload ke sosial media kalian masing-masing. Nah, mungkin kan rata-rata sudah punya Instagram ya. Nah, nanti bisa diupload di IG-nya masing-masing. Itu sebagai salah satu upaya kalian juga untuk mensosialisasikan tentang pencemaran lingkungan. Ada yang sudah? Ada yang sudah pembuatan infografisnya? Nomor berapa? Siap untuk presentasi? Ya, oke. Monggo dikirim dulu ke WA grup ya. Yakinkan ke WA saja supaya tidak pindah-pindah. Ini. Sebentar, masih connect WA saya. Kan sudah terinformasi di infografisnya. Ya, bisa juga mungkin. Oke, ini yang sudah terkirim di saya adalah pencemaran sungai Batas. Ini kelompoknya siapa? Oke, saya dulu supaya bisa. Bapak teman mana? Ini. Yang bentuk apa, Pak? Bentuk PDF. Kelompok berapa tadi siap? Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, dulu silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil infografisnya. Dan yang lainnya mohon perhatiannya ya.
infografis kami yang bertemakan pencemaran tanah di Desa Rogojajar, Mojokerto. Sebelumnya, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angel Rizky, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Bapak April, nomor absen 15. Perkenalkan, saya Danisa, nomor Safina, absen 9. Perkenalkan, nama saya Syed Panda, absen 1. Perkenalkan, nama saya Niko Hermatan, absen 7. Perkenalkan, nama saya Syed Sunajani, absen 16. Sebelumnya, infografisnya sudah saya bagikan di WA. Bisa dibuka sekarang. Ya, mungkin kalau tidak jelas yang ditampilkan bisa dibuka WA-nya karena sudah di-share di WA group. Pertama-tama, tahu nggak sih apa itu pencemaran tanah? Apa pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Secara sederhana, pencemaran bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi gini, kalau misal ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, nah sampahnya ini tadi bisa terbawa aliran hujan dan juga masuk ke dalam tanah. Nah, yang masuk ke dalam tanah ini lama-kelamaan akan mengendap, kemudian akan membusuk. Dan pembusukan ini akan mengakibatkan zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia yang beracun. Contohnya adalah klorin. Nah, klorin ini bentukannya itu kayak zat cair, pokoknya kayak minyak goreng. Untuk selanjutnya yang sumber bisa dibacakan. Rizky. Berikut ini adalah sebab-sebab pencemaran tanah. Bagaimana berikut? 1. Bisa terjadi karena bencana alam saat banjir atau terbawaan air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. 2. Kebakaran hutan. 3. Bisa terjadi karena limbah anorganik dan limbah organik. Yang keempat, bisa terjadi karena limbah industri atau limbah rumah tangga, dan dari karena limbah pertambangan dan limbah pertanian. Izin menambahi Rizky, ada juga pencemaran tanah disebabkan oleh limbah domestik, yaitu limbah rumah tangga, seperti dari sektor perdagangan, industri, bahkan pariwisata. Contohnya yaitu plastik, kertas, serta air sisa deterjen. Yang ketiga bisa dibacakan Niko. Persentase penyebab pencemaran tanah. Di 11% limbah pabrik industri. Yang kedua, limbah anorganik yang terbuang sembarangan. Yang ketiga, limbah pertanian. Yang keempat, bencana alam. Yang 5, kegiatan penambangan. Untuk yang 4, dampak pencemaran tanah bisa dibacakan Sani. Dampak pencemaran tanah. 1. Mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 2. Menyebabkan penyakit yang kronis. 3. Mengubah struktur tanah. 4. Menyebabkan keracunan sumber air bawah. 5. Menyebabkan kesuburan tanah menurun. Untuk penjelasan lebih lanjut di gambar bisa dijelaskan oleh Izin menambahi untuk yang dampak. Jadi yang pertama mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi di dalam tanah kan ada yang namanya bakteri. Nah, bakteri ini dapat dijadikan pupuk alami dari tanaman. Jika sampah mengendap di dalam tanah secara lama-kelamaan akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat. Kemudian yang kedua, menyebabkan penyakit yang kronis. Jadi misal kalau kita tidak sengaja makan sayuran, misalnya bayam yang terinfeksi bahan beracun, otomatis kita akan menjadi sakit. Saya pernah baca di internet, itu penyakit yang disebabkan dari pencemaran tanah itu berupa penyakit kanker kulit.
Kemudian yang ketiga, mengubah struktur tanah. Jadi, struktur tanah itu kan meliputi pasir, tanah liat, bebatuan, dan juga ada cacing. Nah, cacing ini, kotoran cacing, itu menghasilkan zat hara. Jika di dalam tanah terdapat sampah yang mengendap, akan mengakibatkan kesuburan tanah. Dan untuk yang terakhir, upaya pencegahan bisa dibacakan ambil. Di sini saya akan bacakan upaya pencegahan atau solusi untuk mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama ada menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan. Pertanian itu emang kegiatan biasa dan penting bagi manusia untuk memproduksi bahan makanannya. Tapi aktivitas ini juga tidak bisa dilakukan sembarangan dan berlebihan. Karena kalau semua lahan kosong yang digunakan untuk pertanian atau perkebunan, maka tanah akan berubah komposisinya dan terjadi erosi atau pengikisan pada tanah. Yang kedua, mengurangi wasted footprint oleh manusia. Apa sih wasted footprint itu? Wasted footprint adalah limbah yang sulit terurai atau sampah hasil dari aktivitas manusia. Contohnya berupa sampah plastik, sampah kertas, sampah elektronik, sampah logam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manusia harus berusaha mengurangi wasted footprint sebisa mungkin. Dengan begitu, sampah-sampah yang sulit terurai bisa lebih dikurangi. Yang ketiga ada pencucian tanah. Langkah ini jadi salah satu cara untuk menghilangkan segala macam bentuk kontaminasi yang ada di dalam tanah. Pencucian tersebut bisa dilakukan menggunakan air bersih dan memisahkan tanah yang sudah terkontaminasi dengan tanah yang belum terkontaminasi. Yang keempat, berhenti membuang sampah ke dalam tanah. Meskipun sampah anorganik, apalagi sampah anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Dengan begitu, kondisi tanah tetap sehat dan tidak tercemar oleh polutan apapun. Yang kelima, ada mengurangi sampah atau barang kemasan. Dengan mengurangi bahan kemasan, bisa mengurangi sampah dan mengurangi polutan yang ada dalam tanah. Yang keenam, melakukan perkebunan organik. Aktivitas perkebunan organik ini membuat sistem pertanian yang lebih sehat dan tidak mencemari lingkungan. Hasil pertanian pun bebas pestisida dan kegiatan perkebunan tidak lagi memerlukan pupuk atau pestisida berbahan kimia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaan saya batasi jadi tiga. Oke, mohon maaf sebentar ya. Untuk yang bertanya silakan sebutkan nama sama dari kelompok mana. Oke, monggo. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Tafira Zani. Saya Absen 14. Saya berasal dari kelompok 3. Kalian kan meneliti pencemaran tanah yang di Desa Membedaga. Di presentasi tersebut ada limbah anorganik yang dibuang sembarangan. Kan limbah anorganik ada besi, kaca, kaleng. Limbah apa saja yang paling menyebabkan pencemaran tersebut? Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaannya saya tanggung dulu. Pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Nayara Inta, nomor absen 26 dari kelompok 3. Mau tanya, buat kegiatan penambangan itu kegiatan penambangan seperti apa yang menyebabkan pencemaran tanah? Terima kasih. Untuk selanjutnya, Selanjutnya terakhir. perkenalkan nama saya Alia dari kelompok 6. Terima kasih untuk presentasinya. Saya ingin menanyakan solusi dari pencemaran tanah tersebut. Dari solusi yang kami paparkan tadi, kebanyakan solusi tersebut langsung mengharuskan masyarakat secara pribadi untuk mencegah pencemaran tanah. Kemudian yang ini saya tanyakan adalah di sini dalam solusi itu apa saja peran pemerintah dalam mencegah pencemaran tanah. Terima kasih. Mohon silakan kelompok berapa ini? Yang presentasi bisa dijawab pertanyaannya. Dari pertanyaan yang pertama tadi kan banyak limbah anorganiknya. Nah, dari jenis apa yang paling menyebabkan pencemaran di
desa Mojokerto. Pertanyaan yang kedua dari Nayara tadi, Indonesia, perkembangan apa yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, dan yang ketiga kaitannya dengan solusinya. Solusinya apakah dari solusi itu dari kita sendiri atau tidak adakah solusi dari pemerintah? Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari Amanda. Amanda tadi bertanya apa peranan pemerintah untuk mengatasi pencemaran tanah. Nah, peranan pemerintah untuk mengatasi tanah adalah memberikan himbauan agar masyarakat tidak melakukan pencemaran tanah dan membuat peraturan atau hukum yang tegas tentang pencemaran tanah. Nah, tetapi menurut saya pribadi, pemerintah Indonesia ini kurang tepat menerapkan peraturan tersebut. Pemerintah Indonesia itu menghimbau masyarakatnya agar tidak melakukan pencemaran tanah dan membuat peraturan-peraturan yang tegas tentang pencemaran tanah, tetapi kurang memfasilitasi fasilitas yang dari pemerintah itu kurang mewadai. Nah, di situ masyarakat itu menjadi gampang menyepelekan himbauan dan perintah tersebut. Terus beda dengan negara luar negeri yang menerapkan peraturan sama dengan Indonesia, tapi pemerintahannya itu memfasilitasi dengan baik. Bahkan ada yang menukarkan sampahnya dengan uang. Salah satunya seperti sampah botol yang ditukarkan dan menghasilkan uang. Ya, di mana itu? Ada di Korea, ada di Amerika. Terus jadi menurut saya sebaiknya pemerintah Indonesia itu menerapkan peranannya dengan memfasilitasi masyarakatnya dengan cukup, sehingga masyarakat Indonesia itu tidak gampang menyepelekan perintah dan himbauan yang telah dibuat tersebut. Terima kasih. Mana-mana? Sudah jelas ya. Jadi memang sebenarnya peran pemerintah di dalam penanggulangan pencemaran ini sudah ada. Hanya saja ya pemerintah sudah memberikan peraturan yang tegas. Tetapi banyak oknum juga yang berperan di sana, sehingga pelaksanaan dari peraturan tersebut itu kurang optimal. Selain itu juga pemerintah kurang seperti yang dibacakan atau diajukan oleh tadi Mbak Nizaba ya, kurang memfasilitasi untuk pengadaan seperti yang ada di luar negeri itu. Saya juga pernah lihat bahwa ada mesin tertentu yang itu di mana kita bisa mencetakkan botol bekas masuk ke dalam mesin tersebut, sehingga nanti kita bisa mendapatkan uang dari penukaran botol itu. Kalau di sini kan nggak ada, paling ditimbun terus diluarkan, atau kadang kalau masyarakatnya nggak sadar itu dibuang secara sembarangan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Ini menjawab pertanyaan saya. Saya tadi bertanya penambang kegiatan pertambangan seperti apa yang menyebabkan pencemaran tanah. Jadi kegiatannya itu bisa berupa pertambangan minyak bumi dan gas. Nah, dari hasilnya itu tadi menghasilkan sampah logam. Ini ya. Pertambangannya di mana? Itu ada yang di Mojokerto juga ada pertambangan. Kalau menurut ini ada. Kalau saya baca di internet ada. Pertambangan itu mungkin untuk pencemaran tanah secara umum. Jadi pencemaran tanah secara umum bisa disebabkan juga dari aktivitas pertambangan. Seperti itu. Kalau di lingkungan Mojokerto, saya rasa mungkin belum ada area pertambangan mungkin. Atau mungkin saya yang kurang baca literatur, nanti bisa kita cari literaturnya di Mojokerto, di Mojokerto itu ada area pertambangannya. Pertanyaan yang terakhir silakan dijawab. Pertanyaannya
Ini siapa lagi? Bisa. Bisa, silakan pertanyaan dari Bisa. Sampah organik terbanyak yang ada di Desa Mojo Jajar itu apa? Anorganik ya? Iya. Ya. Atau mungkin ada yang bisa membantu yang presentasi untuk menjawab? Izin menjawab pertanyaan Oke, silakan. Ija. Tadi itu jenis bahan anorganik apa yang paling menyebabkan kerusakan tanah? Yaitu plastik dan logam. Karena plastik itu Bagaimana Mbak Firza? Ya. Oke. Jadi menurut kelompok ini bahwa penyumbang terbesar dari pencemaran tanah yang ada di Mojo Jajar itu adalah limbah anorganik. Misalnya yaitu botol-botol bekas atau mungkin sisa-sisa konsumsi seperti yang plastik, styrofoam, dan sampah-sampah seperti itu yang dibuang sembarangan. Akhirnya menumpuk di dalam tanah sehingga menyebabkan kerusakan tanah. Selain itu juga ada limbah apa tadi? Ketiga ya. Nah, limbah ketiga juga berperan dalam pencemaran tanah. Sambung? Oke, silakan diakhiri dulu untuk kelompok ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang tambah? Monggo silakan. Siapa? Amanda Mokoman. Ini tempat grafisnya yang mana? Ini. Oke. Iya ya. Oke, monggo silakan kelompoknya. Terima kasih. Ada apa jelas ya? Fokusnya ya. Cek di WhatsApp. Makasih ya guys. Nah, mungkin kalau ini kurang jelas bisa dicek di WA-nya karena kan sudah di-share di WA. Nah, karena ini tulisannya kecil-kecil ya? Iya. Ya sudah. Nah, mungkin sambil dicek di HP-nya masing-masing karena tulisannya kurang terlalu kecil. Silakan untuk kelompok 6 mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan untuk grafis yang bertema pencemaran air. Di sini kami mengambil Sungai Brandes sebagai contoh dari pencemaran air. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan nama saya Wali Patanas, absen 36. Kenalkan nama saya Sibeboy, absen 12. Kenalkan nama saya Karin Eko, absen 15. Perkenalkan nama saya Amanda Azalia, nomor absen 4. Perkenalkan nama saya Maria Romantik, nomor absen 34. Perkenalkan nama saya Kusia Putri, absen 11.
ada penyebab sungai Berantas yang menjadi keruh itu yang pertama penyebabnya pembuangan limbah pabrik di Sungai Berantas, yang kedua pembuangan sampah rumah tangga di Sungai Berantas, yang ketiga pembuangan bahan bakar di sungai kita. Nah, kemudian saya bakal jelasin lebih dalam lagi tentang penyebab dan presentase dari pencemaran Sungai Berantas tadi ya. Kelihatan sekali begitu, jadi mungkin bisa kalian lihat di handphone masing-masing. Saya bacakan presentase limbah domestik. Warnanya warna biru yang paling banyak. Kalian tahu limbah domestik itu apa? Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga oleh masyarakat, itu limbah domestik. Di sini kita bisa lihat bahwa limbah yang dihasilkan oleh masyarakat adalah yang paling banyak. Padahal sumber yang saya rujuk kebetulan dari 2016, yang terbaru tadi pagi saya baca malah lebih banyak lagi, sekitar 80% limbah domestik. Parah banget ya sih? Ya. Tapi kalau diperdalam lagi limbah domestik ini, limbah apa? Apa yang paling banyak di limbah domestik ini? Yang pertama, tentu aja seperti yang kita lihat tadi di video sebelumnya, popok bayi. Selain popok bayi, ada yang namanya sampah plastik. Kalian nggak bakal asing sama dua hal ini, popok bayi dan sampah plastik. Sampah domestik seperti ini sebenarnya menyebabkan banyak sekali kerusakan, pencemaran. Kenapa? Karena plastik ya, seperti kita tahu, plastik tersebut tidak bisa terurai, tidak bisa musnah. Ya, sekalipun hancur, itu hanya akan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, mengalami degradasi. Ya, menjadi kecil. Bahkan ada beberapa di sungai di hilir Sungai Berantas ditemukan bahwa banyak sekali degradasi dari plastik. Plastiknya jadi kecil-kecil guys. Plastiknya terpecah, ibaratnya kayak hancur tapi nggak musnah, jadi lebih kecil. Bahkan ukurannya kurang dari 5 mili. Dampaknya apa sih? Bukannya enak ya, nggak kelihatan sama mata. Nggak gitu. Dampaknya plastik kecil-kecil tadi bisa dimakan sama organisme, bisa dimakan sama ikan. Pernah tahu nggak sih berita kalau hati-hati makan ikan nanti kena kanker? Entah dari mana gitu. Sebenarnya nggak salah, tapi nggak benar juga, karena tergantung juga sih. Ada benarnya kalau kalian memancing di sungai yang terkontaminasi sama limbah. Terus emangnya kenapa kalau ikan itu makan partikel-partikel plastik? Hubungannya sama kita apa? Nah, kita itu sebagai manusia tentu juga makan ikan. Bagaimana kalau kita makan ikan yang terkontaminasi sama plastik? Otomatis kita juga ikutan sakit. Nggak main-main sakitnya, bisa menyebabkan kanker. Mau kan? Makanya itu jagalah lingkungan, karena kita juga nggak mau sakit dengan mencemari. Sebenarnya kita juga punya produksi. Kemudian warna oranye yang kedua, sampah industri. Nggak kaget lagi, apalagi Sungai Berantas sebenarnya nggak cuma di Mojokerto aja. Kalian tahu kan? Sungai Berantas sebenarnya melewati 14 kota atau kabupaten sepanjang Jawa Timur. Panjang banget. Nah, dari situ tentu melewati yang namanya Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Batu, Malang. Nah, dari situ kan banyak ya industri-industri, iya toh, apalagi Surabaya. Nah, industri-industri ini tadi dibuang ke sungai yang menyebabkan pencemaran semakin merajalela, semakin menjadi semakin bau. Padahal saya tadi baca di literatur, di artikel, katanya di Surabaya Sungai Berantas ini menjadi penopang yang cukup krusial, bahkan menjadi jadi PDAM gitu katanya. Kemudian ada limbah pertanian dan lain-lain. Dan lain-lain ini apa sih man? Dan lain-lain ini seperti yang kita tahu sebenarnya pencemaran sungai Berantas itu nggak cuma dari limbah-limbah aja guys, tapi bisa dari top alam. Tadi katanya lagi ya. Tadi saya baca, dan meyakinkan saya baca Sungai Berantas
salah satu pencemarannya juga bisa karena terkena abu vulkanik. Iya nggak sih, Fit? Iya kan? Karena abu vulkanik sama material vulkanik sama dari Gunung sama Semeru, dari Gunung Gunung sama Gunung Semeru, ya yang terbawa aliran arus sungai. iya, itu kan juga bisa menyebabkan pencemaran sungai walaupun bukan dari manusia, melainkan dari alam. Kemudian dilanjutkan ciri-ciri sungai yang akan dilakukan oleh saya. Selanjutnya ciri sungai. 1. Adanya buangan larut dan dapat. 2. Berbau. 3. Derajat keasaman tidak netral. 4. Mikroorganisme yang berlebih. 5. Memiliki rasa. Selanjutnya dampak dari pencemaran sungai Batas. Antara lain, beberapa spesies ikan di sungai Batas sering ditemukan mati. Sungai Batas terkontaminasi mikroplastik jenis fiber, filamen, dan fragmen. Kata Dejatul Rizkia, peneliti mikroplastik dari Universitas Angkatan Surabaya, meneliti kalau mikroplastik telah beralih ke sungai melalui ikan yang tidak mati. Dia meneliti satu kotoran sungai industri yang membuat jembatan sungai Surabaya pada 2019. Hasilnya berarti terkontaminasi mikroplastik. Selain itu, berbagai penyakit sebagai warga yang tinggal di sekitarnya seperti diare, cacar, hingga penyakit kanker, diabetes, gangguan kehamilan seperti cacat lahir dan penyakit. Semuanya itu disebabkan oleh yang terkena senyawa kimia. Selain itu, tingginya kontaminasi logam berat di sungai dapat menyebabkan lingkaran domestika. Oh iya, untuk mengatasi ini pencemaran di sungai Batas ini ada beberapa solusi. Jadi yang pertama itu menghindari buang sampah di sungai. Jadi kita harus punya kesadaran di diri kita sendiri, nggak harus ditempel pamflet dulu baru kita sadar kalau nggak boleh buang sampah. Terus yang kedua adalah mencegah pembuangan limbah pabrik ke sungai. Itu bagian industri ya. Jadi terus yang ketiga, membuat banner dilarang membuat sampah di dekat sungai. Tuh, itu biasanya pemerintah yang membuat biar ada efek jerahnya. Terus ada beberapa yang nggak ada solusinya. Jadi penyebabnya itu yang tadi dijelasin Manda, yaitu gunung berapi yang ada di hulu sungai, Gunung Kelut sama Gunung Semeru. Itu menyebabkan material vulkanik itu mengalir ke sungai. Yang kedua itu juga ada lumpur lapindo. Itu lumpur lapindo itu kan ceritanya itu di Sungai Batas itu disumpel buat lumpur lapindo, tapi nggak bisa ya. Jadi akhirnya lumpur lapindonya yang dipompa ke sungai itu ada di Porong. Udah menjelaskan pertanyaan. Karena kita sudah menjelaskan dengan nanti, selanjutnya kita bakal ada pertanyaan. Silakan. Pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Sebutkan nama sama kelompok berapa nama aja dan kelompoknya. Silakan. Kita Angel dulu aja. Ya. Angel. Nama saya Angel Maldeski, saya dari kelompok ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya akan bertanya. Tadi kan SC menunjukkan derajat keasaman tidak netral. Apa sih yang menyebabkan derajat keasaman tidak netral Sungai Berantas dan sungai-sungai lain? Ya, terima kasih. Satu lagi, nama saya itu kelompok. Nama saya Regina Chandra Mawira dari kelompok saya mau tanya, kan tadi salah satu faktor penyebab sungai Berantas ada faktor industri ya. Dan saya mau tanya bagaimana sih cara pemerintah untuk mengurangi limbah tersebut? Ya, ada lagi? Satu lagi? Silakan, Mas. Dengan peta
dilarang membuat banner, dilarang membuang sampah di dekat sungai. Nah di sini kan kita tahu kan masyarakat Indonesia itu kayak males, racun. Iya. Itu ada cara lain yang lebih efektif. Ya. Seperti yang di video tadi sudah ada pernyataannya, tapi Iya. tetap sekarang aja buang sampah. Ya, solusi yang lebih efektif lagi selain pembuatan itu apa? Sudah ya, 3 pertanyaan dulu. Monggo, silakan dijawab. Kelompokan. Ya, pertanyaan yang pertama tentang derajat keasamannya tadi. Yang menyebabkan derajat keasamannya tidak normal di Sungai Brantas itu apa? Oke? Perbedaan derajat keasaman sungai kalau sungai Brantas dengan sungai-sungai lain. Oh ya, perbedaannya ya? Silakan, jawab. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Dimas. Tadi kan solusi lain biar nggak pakai banner itu ada membuat bank sampah di sekitaran sungai. Jadi misal ya mereka mau buang sampah sembarangan, lo ada bank sampah kan di dekat. Gimana Mas? Nah jadi mungkin bisa dibentuk bank sampah supaya sampahnya itu tidak dibuang ke sungai. Jadi dikumpulkan di situ. Tapi perlu dicermati juga bahwa sebenarnya bank sampah itu hanya untuk sampah-sampah yang istilahnya layak untuk dijual, kayak botol, terus kertas, kardus, seperti itu. Nah kalau misalkan pupuk kayak yang tadi itu, kan nggak mungkin dijual di bank sampah. Pokok itu katanya bisa diolah lagi dengan dibersihkan kemudian dikirim ke PA. Dibersihkan aja. Ya pihak sananya jadi pokoknya diolah kembali. Jadi kita jadiin satu sampah terus kita buang di tempat sampah, bilang ini sampah pokok nanti proses begini. Ya, kalau memang mungkin dengan sampah-sampah yang tidak memungkinkan kita untuk mengolahnya, paling tidak kita punya pemilahan sampah sendiri. Jadi di rumah itu sebaiknya kalian sudah memilahkan sampah-sampahnya. Mana yang sampah yang bisa diolah lagi, mana yang sampah yang tidak bisa diolah lagi. Nah, kayak pupuk, pokok. Nah, pokok itu kan sudah tidak bisa diolah lagi, itu hanya sekali pakai saja. Nah, itu masukkan dalam satu keranjang atau satu tempat tersendiri dan dipisahkan dengan sampah-sampah yang lainnya. Paling tidak kalian sudah mulai untuk memilah sampah tersebut. Jangan lupa nanti pada petugas sampahnya bilang ini sampah pokok supaya diberikan lagi untuk diolah kemudian oleh pihak yang terkait. Karena kalau kalian sendiri olahnya juga tidak bisa. Oke, selanjutnya saya mau jawab pertanyaannya Nagita tentang boleh limbah pabrik, limbah industri ya? Ya. Tapi sebelum itu saya tanya lagi, limbah industri ini dari kemasannya kan biasanya kalau industri ya, misal kayak mie sedap dan lain-lain itu kan yang menjadi sampah kan plastik kemasannya atau limbah industri yang dihasilkan itu kayak bahan sisanya. Karena jawabannya ya beda kan. Kalau misal industri ini mempunyai masalah di bahan sisanya, maka seharusnya diolah oleh pihak pabriknya itu sendiri buat penyaringan atau diolah sedemikian mungkin sehingga ketika sampah tersebut atau ketika limbah tersebut dibuang ke sampah tidak mencemari organisme laut. Tapi kalau maksudnya tadi limbahnya limbah plastik yang dihasilkan oleh kemasan, maka mungkin limbah industri apa limbah konsumsi? Oh iya. Gimana? Kalau menurut saya dua-duanya. Tapi tadi saya baca di literatur ini bisa jadi langkah awal untuk para produsen mengganti dari plastik ke kemasan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Karena di Amerika sebenarnya sudah ada program seperti ini sejak 2017. Jadi ya menghemat plastik sih, jadi kayak membatasi plastik.
pertanian tersebut. Selain itu, untuk industri juga harus diwajibkan punya pengolahan limbah sendiri. Ada IPA-nya, instalasi pengolahan limbah. Jadi limbahnya biar tidak dibuang langsung ke lingkungan. Jadi diolah dulu supaya tidak mencemari lingkungan. Pertanyaannya, silakan sudah. Izin menjawab pertanyaannya itu. derajat keasaman dari sungai itu kayak berapa sungai lain. Perbedaan tingkat keasaman dari sungai Berantas dengan sungai-sungai yang lainnya. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan dengan adanya penyempalan yang ada di Sungai Berantas. Jadi setelah menjelaskan kemudian menjawab pertanyaan. Loh, Belum dijawab. Jawab dulu. Jadi perbedaannya apa? Sungai Berantas dengan sungai-sungai yang lainnya itu. Oh, dari segi pH. Dari segi derajat keasamannya. Mungkin dari tingkat Mungkin berarti menjawab pertanyaannya ya. Mungkin dari tingkat pencemarannya kan setiap sungai kan beda-beda. Ya. Angkanya berapa? Apa? Angkanya? Oh, angka. Tingkat pH-nya berapa? Kalau itu sungainya mengalami pencemaran. Oke, silakan Presiden. Untuk pH sungai biasanya yaitu sekitar 6,25 sampai 7,1. Kemungkinan Sungai Berantas kurang atau lebih dari itu. Normalnya adalah 6,25 sampai 7, antara 6 sampai dengan 7. Memang itu adalah pH-nya yang mungkin untuk air normal ya. Tapi kalau untuk pH normal air itu adalah 7. Nah, pH normalnya 7. Jadi mungkin kalau kurang dari itu berarti tingkat keasamannya tinggi. Nah, tingkat keasaman tinggi ini mungkin juga bisa disebabkan karena adanya bahan pencemar yang terdapat di sungai tersebut. Oke. Tanya lagi Nayara. Mau tanya itu aja. Tanya atau menambahkan? Mau nanya yang paling berpengaruh buat dari kenaikan pH keasaman itu apa? Apa? Tadi saya sudah baca di literatur. Nah, ya sebenarnya yang paling berpengaruh tadi itu adalah degradasi plastik itu sebenarnya air. Apalagi kalau airnya kalau sampahnya udah menumpuk lama kan kena sinar matahari, nah itu juga bisa mempengaruhi saluran air. Kita juga faktor dari oksigen yang mengalir aktivitas organisme dan peningkatan suhu air. Jadi lebih ke proses degradasinya itu tadi dari sampah-sampah yang plastik itu yang menyebabkan pH airnya jadi semakin tinggi. Kalau di Berantas ya, kalau Ya, saya nggak tahu. tahu. Kalau di Berantas ya dari degradasi sama udah presentasi data yang nggak satu kesimpulan. Nah, bukan kita yang bakal menyimpulkan, kita bakal uji kalian apa kalian itu dengerin atau main game sendiri. Yeay. Ya Pak ya. Mari kita tunjuk. Satu orang aja kok gak lama-lama menyimpulkan dari panjang lebar. Ya, menyimpulkan dari hasil yang sudah dipresentasikan oleh pemenang. Siapa? Ayo, bilang siapa? Belakang, Sa. Ini kita. Aku tak. Gak gerak.
Bisa cek. Penyebabkan ini tadi loh yang sudah dibacakan oleh teman-teman tadi. Ya sekarang. Oke, Nayara, silakan. Jadi, Kamu berapa Nayara tadi? Apa tiga? 3, monggo. jadi penyebab pencemaran salah satunya itu pembuangan limbah Pencemaran di mana? di sungai Berantas, ya. Pembuangan limbah pabrik di sungai, pembuangan sampah rumah tangga di sungai, pembuangan bahan bakar yang banyak menyebabkan dampak yang sangat merugikan buat orang-orang. Jadi kesimpulannya jagalah lingkungan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita sampai jam berapa ya? Sudah banyak. Sangat seru sekali. Ya. Jadi sampai lupa waktu. Nah, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita saat ini yang kita lakukan pada hari ini apa? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Siapa yang mau berpendapat? Oke, jadi mengetahui pencemaran yang ada di sekitar lingkungan kita. satu, dari apa yang kita lakukan hari ini kita bisa mengetahui pencemaran apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Siapa lagi? Pentingnya menjaga lingkungan dan Ya, terima kasih Bari. Yaitu kaitannya dengan tadi solusi yang kita berikan tadi bahwa kita harus menjaga lingkungan dan tidak mencemarinya supaya lingkungannya bisa lestari. Nayara? Hampir sama kayak Bari. Hampir sama kayak Bari. Oke, ada berapa lainnya? Siapa? Angel, silakan. Untuk mengenali ciri-ciri yang ada di lingkungan kita, mungkin lebih tepatnya kaitannya dengan penyebabnya. Nah, penyebabnya dari pencemaran yang ada di lingkungan kita. Coba lagi. Kerja. Menanggulangi pencemaran-pencemaran yang sudah terjadi. Nah, dengan adanya pembelajaran seperti ini, maka kita bisa menanggulangi pencemaran-pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, itu adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Terutama yang ada kaitannya. Jadi dengan pembelajaran ini kalian bisa mengetahui jenis-jenis pencemaran apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, kan tadi ada yang membahas tentang pencemaran tanah, ada yang membahas tentang pencemaran air, mungkin yang lainnya juga nanti ada yang kelompok yang lainnya ada yang membahas juga tentang pencemaran udara. Nah, yang kedua, kalian juga tahu penyebab dari pencemaran itu apa saja. Dan yang ketiga, dampaknya tadi kan bisa menyebabkan apa saja itu tadi. Nah, dan yang keempat seperti yang kalian solusinya tadi yang disebutkan oleh Barik sama tadi Angel, kaitannya dengan solusinya bahwa kita bisa melestarikan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran tersebut. Nah, karena pembelajarannya sudah berakhir, silakan kembali lagi ke tempat duduknya yang masih muter-muter. Kita adakan post test dulu. Sebelum pembelajaran ini berakhir. Sebentar saja. Kami tadi sudah bertes, maka sekarang ada post testnya. oke, diterima. Jadi, kalian bisa buka Google Classroom-nya. Silakan dibuka Google Classroom-nya, duduk dulu di tempatnya masing-masing. Ada muter-muter di depan itu ada, di belakang. Silakan. Nah, bisa berpindah supaya tidak nundel. Silakan disiapkan HP-nya. Kan bisa pindah ke belakangnya.
tugaskan, silakan dicek Google Classroom-nya, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Halo? Sudah? Bisa? Silakan dikerjakan, dilihat HP-nya sendiri-sendiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Ini untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah kalian tadi menyimak pembelajaran yang sudah kita laksanakan atau tidak? Bisa? Jangan lupa ditulis nama sama absennya. Kalau sudah dikerjakan, silakan dikirimkan supaya tahu hasilnya nanti. Mari, duduknya yang bagus. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ada telepon? Pilihan ganda soalnya ada 10. The radio model. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Paket ya? Mohon maaf ya. Sudah? Sudah. Mana sudah? Jangan lupa nanti kalau sudah dikirimkan. Masih 3 orang. Ini orang yang menjawab. Nah, jelas. Lebih jelas kalau pakai itu. Laptop. Kalau sudah bisa dikirim. Mana sudah? Wahyu sudah? Sudah semuanya? Ya. Sudah dikirim semuanya? Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, ada sedikit reward bagi kelompok yang aktif dalam pembelajaran ini. Nah, kira-kira kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kelompok berapa? Ada 3. Berdasarkan
ini. Monggo, silakan. Siapa yang mau berpendapat? Ajar, monggo. Menarik pertama yaitu ketika membuat infografis. Jadi kemarin saya bikinnya malam-malam, terus waktunya itu mepet, jadinya saya lanjutkan sampai Ya, jadi berdasarkan menurut Angel hal menariknya itu adalah tentang pembuatan infografisnya. Karena di sini pakai aplikasi ya, aplikasi Canva-nya. Mungkin yang lainnya satu lagi, silakan. Hal menarik apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Amanda mungkin biasanya berpendapat? ya. Menurut saya hal yang paling menarik buat belajar kali ini adalah bisa yang menyediakan atau memfasilitasi kami dengan video sehingga kami lebih cepat paham serta tidak mau bosan. Terima kasih. Terima kasih juga Amanda. Ya, itu tadi pendapatnya dari Amanda. Mungkin nanti yang lainnya untuk refleksinya akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Jadi kalian bisa nanti menjawabnya. Ada beberapa pertanyaan itu di sana tentang refleksi. Kalian bisa menjawabnya melalui Google Classroom. Saya kira untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berguna di kemudian harinya. Oke, silakan ketua kelasnya. Ya, ketua kelasnya Kak Sadis ya, monggo untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Ayo, Pak, KPD-nya bisa dikumpulkan dulu. KPD-nya masing-masing kelompok bisa dikumpulkan dulu. Nanti akan saya nilai. Kemudian infografisnya